Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali pada bab 7 masih kitab tentang ilmu. Jadi kalau kita telusuri kembali yang sudah kita pelajari, kitab ilmu dalam Ihya Ulumiddin itu yang pertama adalah bab kelebihan ilmu, kelebihan mengajar, dan kelebihan belajar. Yang bab kedua ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Yang bab 3 ilmu yang dihitung oleh orang awam sebagai ilmu agama, padahal tidak, tentang ilmu tercela dan kadar-kadarnya menjadi tercela. Yang bab keempat itu adalah bahaya perdebatan dan menyebabkan kesibukan manusia dengan berselisih dan bertengkar. Lalu yang bab kelima itu adab pengajar dan pelajar. Yang keenam, ini yang akan kita sampai sini nanti ya. Bahaya ilmu, ulama su dan tanda-tandanya maupun ulama akhirat dan tanda-tandanya. Yang bab ketujuh itu tentang akal, lalu kelebihan akal dan bagian-bagian tentang akal. Ya, malam hari ini kita memulai bab bahaya ilmu, tanda-tanda ulama dunia atau ulama su dan ulama akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab asadisu kang kaping 6 fi afatil ilmi dalam atau mertelaake piro-piro afate atau bahayanya ilmu. Wa bayani alamati ulama ila akhirah, lan mertelaake piro-piro alamat atau tetengere ulama akhirat. Wa ulama ila su'i, lan mertelaake tanda-tandane ulama kang elek atau juga disebut ulama dunia. Ulamanya sebagai modus saja gitu. Qad dzakarna, teman-teman wis nutur sapa ingsun ma ing barang atau keterangan waroda kang wis teka apa keterangan min fadhailil ilmi saking pira-pira kautamane ilmu wala ulama lan ulama. Waqat waroda lan teman-teman wis tumeka fil ulama'i ing dalam ulama asyui kang ala tasdidatun apa tasdidatun dawuh kang banget kang banget sadidatun azimatun kang agung dalat kang nuduhaken apa sadidat ala annahum ing atase setune ulama usyu iku asyadul khalqi luwih banget-bangete makhluk apane azaban siksaane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi ulama su itu adalah paling keras siksaannya nanti di hari kiamat. Faminal muhimmati, moko iku tetep setengah saking pira-pira perkara kang penting al-azimati kang agung iku ma'rifatul alamati utawi ngawruhi pira-pira tetengere al-fariqati kang ambedakake baina ulama dunya ing dalem antarane ulama dunya wa ulama ila akhirah lan ulama akhirat. Jadi termasuk hal penting untuk mengetahui tanda-tanda ulama su maupun ulama akhirat. Wa nakni lan ngarepake sapa ingsun bi ulama dunya kelawan ulama dunia iku ulama asyui ing ulama kang ala alladzina kang utawi
alladzina kang utawi ulama su atau ulama dunia qasduhum qasduhum kang utawi tujuane alladzina minal ilmi saking ilmu iku atana umu enak-enakan di dunia kelawan dunia. Jadi salah satu tanda orang itu ulama su adalah dia bertujuan dengan ilmunya itu untuk mencari kenikmatan dunia saja. Di antaranya anggone wis duit gini dan macam-macam lah. Tapi intinya bukan bertujuan, itu adalah untuk menambah kualitas dirinya dalam beribadah kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Jadi berbeda ya, sebuah ungkapan mencari ilmu, berilmu untuk menambah kualitas dalam beribadah kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Yang paling bagus itu adalah mencari ilmu untuk menambah kualitas kita menjadi hamba kepada Allah atau mengabdi kepada Allah. Kalau mencari ilmu itu ibadah, nah kayak seperti ini itu ibadah. Tetapi aktivitas ibadah ini mungkin tidak ada gairah, tidak ada ghiro atau semangat untuk mengamalkan ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak dilakukan manusia. Ya banyak orang ya kadang-kadang pokoknya ngaji api. Bener, ngaji itu api. Seperti ngaji Al-Quran itu api. Iya bener, ngaji Al-Quran api. Tetapi sejatinya Al-Quran itu ngaji, dipelajari, taksin, tafhim gitu kan. Kemudian untuk diamalkan. Begitu juga mencari ilmu itu adalah juga untuk diamalkan ujungnya, tujuannya. Nah begitu pula sing senengane sholawatan, manakiban, itu sesungguhnya saat itu dibaca itu adalah pelajaran-pelajaran yang berisi tentang kisah-kisah para ulama. Yang kalau maulid itu berarti kisah Rasulullah, lalu kita meneladani beliau-beliau itu. Nah, manakiban, sholawatan, wis nangis, wis seneng banget. Ya memang api gitu, tapi the ultimate visionnya itu bukan di situ. Wis api jangan sholawatan nangis, ngaji nangis wis api. Tetapi tujuannya bukan di situ. Kadang-kadang dulu saya juga begitu, wis nangis wis api, wis khusyuk wis api tenan gitu. Tapi bukan di situ sebetulnya. Nah, seseorang dianggap atau dikategorikan oleh Imam Ghazali sebagai ulama su itu kalau mencari ilmu atau berilmu itu untuk enak-enakan di dunia, mencari kenikmatan di dunia. Ya, kenikmatan di dunia niku terlepas dari tujuan keakhiratan. Wa tawassulu lan gawe lantaran ilal jahi marang kedudukan. Wal manzilati tegese kedudukan. Inda ahliha ing dalam sandinge ahli dunia. Nah, kalau ini kemudian salah paham maka akan dipahami begini. Jadi Pak, orang berilmu itu tidak boleh merasa nikmat di dunia. Tidak seperti itu ya, agar tidak salah paham. Maupun orang yang berilmu itu tidak boleh mempunyai pangkat, bukan seperti itu. Tetapi seseorang mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah. Kalau kemudian ada efek yang lain, manfaat yang lain, ya sudah dijalani saja. Seperti umpamanya karena punya uang kemudian beli mobilnya nyaman gitu, enak kan? Tetapi bukan itu tujuannya. Seseorang yang berilmu juga kemudian karena dia mampu menerapkan ilmunya di dalam dunia kerja, di masyarakat,
lalu kemudian diberi pangkat. Nah, itu ya diterima karena penerimaan itu adalah dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Tapi memang godaannya luar biasa. Siapa yang tidak terpikat saat ditawari ya? Nabi Sulaiman itu kan pernah ditawari saat muda sebelum menjadi raja. Mau milih harta, tahta, wanita, atau ilmu, kan begitu. Ya karena memang mengapa kok kemudian Nabi Sulaiman itu jadi nabi, ya karena memilih ilmu itu. Beliau memilih ilmu, harta benda dapat juga, tahta dapat juga, terus putri Boko, putri Balkis, putri Boko kan, putri Balkis akhirnya juga menjadi istrinya. Nah itu akhirnya dapat semua. Nah itu artinya itu bisa kita jadikan sebuah teladan bahwasannya ya ilmu itu adalah ilmu untuk mengabdi kepada Allah. Ya, yang lain-lain itu ya itu bagian. Bagaimana Allah berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an, wala tansa nasibaka minat dunya. Nah, kayak jenengan-jenengan ini ya jane nek dijak ngerebuk gajine piro itu kurang patut. Ilmu agama itu kurang patut gitu. Nah, ya sudah sebagai dilakoni gitu kan. Dilakoni nanti kalau dikasih gaji, dikasih apa ya diterima, dikasih bonus, dikasih HR. Terkait dengan hal ini, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna asyaddan nasi setuhune luweh banget menungso apane adaban siksaane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong kang alim, orang yang mempunyai ilmu, lam yang kang ora paring manfaat hu ing alim sapa Allahu Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Manusia yang sangat keras azabnya di hari kiamat nanti adalah orang yang berilmu dan Allah tidak menganugerahkan baginya ilmu kemanfaatan ilmu. Salah satu ikhtiar kita itu adalah dengan berdoa itu Rabbi zidni ilmi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya berdoa. Tentu sebagaimana doa-doa yang lain ada ujiannya. Ya ujiannya diantaranya ya mau enggak kita itu berdoa tidak hanya sekedar lisan, tetapi doa itu adalah keseluruhan diri kita. Doa sebagai keseluruhan diri kita itu bagaimana? Gitu ucapke, nek sing perlu dilakoni gitu dilakoni gitu kan. Sungguh-sungguh melakukannya. Ya Allah, masukkanlah saya sebagai seorang guru PAI yang ASN. ASN ya sebutannya sekarang ya. Dulu PNS gitu. Tapi nggak daftar. Daftar syaratnya nggak dilengkapi. Itu saya pernah lakukan itu. Daftar PNS. Tapi syaratnya orang tak lengkapi. Ya orang dilulus ke tenan. Syarat administrasi ini. Nekat, terlalu nekat. Wa anahu. Dan ada sebuah hadis lagi. Wa anhu lan diceritakake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi qala iku dawuh Kanjeng Nabi layakunul mar'u layakunu ora ana sapa almar'u wong suwiji aliman iku alim hatta yakuna hingga ana sapa mar'un
bi ilmihi kelawan ilmune mar'un amilan iku wong kan ngamalake. Tidaklah seseorang itu disebut alim, apalagi disebut ulama sebelum dia mengamalkan ilmunya. Ngamalke ilmu niku seperti koyok nopo? Ya, seperti diperintah sholat, diperintah meninggalkan judi online, harus juga menghindari judi online. Diperintah ora mandengi cewek terus-terusan gini ya. Gitu. Lah ini sing ngaji nom-nom kabeh piye Mas? Kayak gitu-gitu kan menarik kalau bagi anak muda itu. Ya makanya sampai ada perbedaan yang besar sekali ya. Ungkapannya kan seperti nek wong tuwa sregep ibadah. Dadi wong apik iku wajar. Nek cah nom wis alim, kemudian sregep ibadah, ora maksiat, itu luar biasa. Karena memang cobaannya luar biasa juga anak muda itu. Dan saat cobaan luar biasa sementara bekalnya belum banyak. Bekal yang bagaimana yang disebut itu loh. Pengalaman adalah guru terbaik itu. Orang bilang sudah banyak makan asam dan garam. Sudah ngerasake asin, ngerasake kecut gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu utawi kang ngaran ilmu al ilmu utawi ilmu iku ilmani werna loro. Ilmun suwiji ilmu alal lisani kang tetep ing atase lisan. Fadzalika mongko utawi mengkuno ilmu lisan iku hujjatullah, hujjai Allah taala ala khalqihi ing atase makhluke Allah taala. Wa ilmun dan ilmu fil qalbi kang tetep ing dalem ati. Fadzalika utawi mengkuno mengkuno ilmun fil qalbi iku al ilmu annafi'u kang manfaati. Waqala lan dawu lagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakunu ono iku tetep ing dalem yakunu fil akhiri yakunu ono iku ono jadi gitu. Ono fil akhiri ing dalem akhir zaman. Apa sing ono ubadun pira-pira wong kang ahli ibadah juhalun tur bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh. Wa ulama dan pira-pira ahli ilmu atau ulama fusakun kang fasik. Fasik itu ada dua. Fasik dalam pengertian kafir, tidak percaya dengan Allah. Ada yang fasik itu karena banyak maksiat tapi masih percaya kepada Allah. Lah konteks hadis ini itu adalah terkait orang-orang yang percaya dengan Allah seperti kita gitu. Nah, tapi masih banyak bermaksiat. STMJ. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. La tata'allamu la tata'allamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tata'allamu ojo belajar sapa sira kabeh. Ojo padha sinau sapa sira kabeh. Enggak boleh dipotong ya. Nek dipotong bisa ra sinau-sinauan. La tata'allamu padha sinau sira kabeh al ilma ing ilmu. La tata'allamu adalahnya ya. La tata'allamu ojo padha belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu litubahu krana agul-agulan sira kabeh bi kelawan ilmu.
al ulama ing ulama walitumaru lan drapun yento madoni sira kabeh. Jangan mencari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau menantang ulama atau menghina ulama. Walitumaru lan ojo menghina sapa sira kabeh bi kelawan ilmu asufaha ing wong kang bodoh. Jadi janganlah kau mencari ilmu untuk menandingi ulama, nantang ulama, atau jangan juga mencari ilmu karena untuk menghina orang-orang yang bodoh. Gampangnya begini, kalau sudah punya ilmu, yo ojo kemudian nantang-nantang orang berilmu lainnya atau juga menghina orang bodoh. Nah, aku saiki wis S3 ya. Kocokku kae sing ranking siji nang SMA lulus gak lanjut. Lah itu kan menghina namanya. Itu gak boleh. Boten kok, Pak. Saya enggak menghina. Lah didelok iku atine dhewe-dhewe. Yang dilihat itu hati kita sendiri itu Pak. Menghina atau tidak itu ya sinang hati itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maroha." Janganlah berjalan di atas bumi dengan sombong atau congkak. Oh niku ya terus orang ngomong-ngomong, "Wih, enggak begitu." Hatinya itu loh. Hatinya itu sombong. Sombong, hati yang sombong itu memang kadang tidak terlihat di anggota badan kita, tapi juga kadang terlihat tanpa terasa. Kadang-kadang diperlihatkan juga. Nyombong banget memang. Tapi kalau hati kita itu masih ada kesombongan, itu masih sombong. Pak motor. Be aku. Gak ada wong krungu, tapi atine itu. Hatinya itu. Ya termasuk baju barang loh. Angel loh. Lah bagaimana Pak menompok masak pakai motor nggak boleh yang bagus, pakai baju nggak boleh yang bagus lah itu keliru lagi. Yang kita atur itu adalah bagaimana gerak hati kita, bagaimana rasa kita. Yang kita atur, kita kendalikan itu. Walita surifu lan krono supaya podo mingu sopo ngengokake bukan bingung ngengokake sira kabeh bihi kelawan ilmu wujuhan nas ing pira-pira raine menungso ilaikum maring sira kabeh. Jangan mencari ilmu untuk tujuan agar manusia itu melihatmu, manusia itu menjadi pengikutmu. Faman fa'ala dzalika, faman mengko utawi sapane wong fa'ala agawe sapa wong dzalika mengkono-mengkono tubahu, tumaru, tasrifu, bahwa mengko utawi man iku finari tetep ing dalem neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kata menyimpen sapa wong ilman ing ilmu indahu ing dalam sanding man. Aljama mongko ngendhaleni sapa aljama mongko ngendhaleni hu ing man sapa Allahu Allah bilijamin dengan kendali lawan kendali minarin kang tetep saking neraka. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh malih la ana min ghairid dajjal.
La ana nyekti utawi ingsun min ghairid dajjal saking liyane dajjal. Akhwafu iku luwih wedi ing atase alaikum ing atase sira kabeh minat dajjal saking dajjal. Jadi Rasulullah niku takut nanti umatnya bertemu dengan orang selain dajjal, tapi lebih ditakuti oleh Rasulullah. Fakila moko den ucapake wa malan utawi apa iku dzalika mengkono wairud dajjal. Sinten ya Rasul sakliyane dajjal niku sinten? Pakola mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi minal aimatil mudillina minal aimah setengah saking pira-pira wong kang dadi imami atau pengarepe masyarakat al mudillina kan padha nyasarake kabeh. Saniki enten mboten orang-orang pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh yang menyesatkan pengikutnya dengan ilmunya? Tampaknya ada. Jangan pikir dewe. Gak usah nyebut nama gitu. Salah satu tandanya adalah ya kepentingan-kepentingan yang mereka gerakkan itu bukan untuk mendekatkan kita kepada Allah, tetapi untuk mencari dunia. Salah satunya. Pak, mboten ketara. Ya nek ngamati ya ojo sedina rong dina ya. Rekam jejak mulai di garis belakang itu ditarik. Terus tunggu lagi untuk membuktikan. Ya kayak sampean ngenteni janjane cewek kae seneng karo aku apa ora kan suwi ta nek ngenteni. Oleh observasi sampai oleh mikir suwi. Wah, mboten pernah ya, Pak. Oh, berarti jenengan-jenengan memang jomblo wis suwi to. Ya ora apa-apa. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong izdada tambah. Man utawi sapane wong iku izdada tambah sapa wong ilman. Apane ilmune walam yajadat lan ora tambah sapa man hudan apane pituduhe lam yazdat mongko ora tambah sapa man minallahi saking Allah taala illa budan angin adohe. Jadi kalau kita baca dari sini ini bahwasannya man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan, maka setiap penambahan ilmu itu harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Idealnya ideal. Mudah-mudahan kita diparingi, dianugerahkan oleh Allah tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Enak dadi wacanan, enak dadi apalan katis-katis ini. Angel oleh nglakoni. Waqala lan dawuh sapa Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Ila mata temuka marang kapan tasifuna padha ningali sira kabeh. Atoriko ing dalan lil mudlijina marang wong kang padha mlaku bengi kabeh. Wa antum khali utawi sira kabeh iku muqimuna padha manggoni sapa sira kabeh ma'al mutahayyirina ing dalem sertane wong kang padha bingung kabeh. Nabi Isa bersabda, kapankah kamu akan menerangkan jalan kepada orang-orang yang berjalan malam, sedang kamu bertempat tinggal bersama-sama orang yang dalam keheranan. Mutahayyirina juga orang yang dalam kebingungan. Kapankah kamu akan menerangkan jalan kepada orang-orang yang berjalan malam, sedang kamu bertempat tinggal bersama-sama orang yang sedang dalam kebingungan? Bagaimana engkau menerangkan sesuatu yang engkau juga tidak tahu? Bagaimana engkau menjelaskan seekor gajah padahal kamu sendiri baru memegang ekornya saja?
Yang sangat terkenal biasanya kan gajah ya. Bagaimana engkau menuntun orang buta, kau sendiri? Nabi Isa alaihissalam dawuh. Maksudnya nopo? Banyak orang itu berilmu, tapi sesungguhnya tidak tahu tentang ilmu itu. Gampangannya cuma kalau bahasa kita itu copy paste ya dulu. Bahasa yang lain karena diucapkan itu namanya membeu. Beu itu kan bisa, la ilaha illallah gitu kan. Tapi kan maknanya nggak tahu. Bagaimana agar orang memahami makna sebuah ilmu itu? Ya, yang paling tinggi cara kita itu mau menerangkan tentang bagaimana padi itu ya kita ikut menanam padi bahkan sampai memanennya. Nah, itu namanya hakul yakin. Ya, ilmu ini dilakoni, dirasake, dipahami, ditafakuri, dilakoni lagi. Wa antum fahada mongko utawi iki ma dzakartuhu laka wa ghairuhu lan yani hada iku minal ahbari. Fahada mongko utawi iki iku ma dzakartu laka wa ghairuhu lan yani hada minal akhbari bayani pira-pira hadis iku yadulu nuduhake apa hada ala adhami khataril ilmi ing atase gedene kekhawatiran ni ilmu, ini bahayanya ilmu. Fa inal alima mongko krana setune wong alim imma muta'arridun ana kalane mapakake awake alim dihalakil abadi marang rusake salawase auli saadatil abadi utawi bahagia kabegjan selawase. Fa inna ulan setune alim bil khaudi sebab ngerembug fil ilmi ing dalem ilmu qad hurima iku teman-teman dialing-alingi sapa alim assalamata ing selamat illam yudrik lamun ora nemu sapa alim as-sa'adata ing kabegjan. Betapa besar bahaya ilmu. Orang yang berilmu ada kalanya menderita kebinasaan abadi atau kebahagiaan abadi. Dengan berkecimpung berdebat dalam ilmu pengetahuan, orang yang berilmu itu tidak memperoleh keselamatan jika tidak mendapat kebahagiaan. Ya, intinya ilmu itu mirip pisau yang sering dijadikan ilustrasi. Pisau itu mau kita gunakan untuk yang manfaat, memasak, sehingga bisa kita makan dengan masakan itu. Masaknya pakai pisau. Berarti kan manfaati pisau. Tapi pisau itu juga akan menjadi bahaya kalau pisau itu buat mengancam orang, bahkan membunuh orang, itu kan bahaya. Nah, itu sama saja sebetulnya saat kita mempunyai ilmu. Ya, ilmu itu bisa kita gunakan seperti pisau itu. Buat nipu orang juga bisa kan ilmu. Sehingga ada undang-undang yang namanya PTWL. PTWL. Pitu Wolu Telu. Itu undang-undang tentang penipuan. Ya. Nah, banyak orang itu yang menjadi penipu-penipu berbekal ilmu. Bahkan ilmu agama pun bisa untuk dipakai menipu. Sehingga muncullah yang namanya ulama su itu. Wa amal asaru. Maksudnya begini. Tadi itu kan hadis-hadis gitu ya. Tentang siksa-siksa bagi orang-orang yang mempunyai ilmu atau secara umum adalah bahayanya ilmu. Wa amal asaru anapun utawi piro-piro. Wa amal asaru lan anapun utawi piro-piro dawuhe sahabat.
Kalau dawuh Rasulullah disebut hadis. Kalau dawuhipun para sahabat disebut asarus sahabah. Yang di atas tadi hadis-hadis, lalu berikutnya Imam Ghazali akan menyampaikan tentang asarus sahabah, yaitu dawuh-dawuh atau kata-kata pendapat dari para sahabat. Qala dawuh sapa Umar radhiyallahu an. Umar kalau di kitab kuning itu bedanya dengan Amr niku kan jelas. Nek Amr enten wawune terakhir. Ain mim ro wawu. Nah, kalau Umar mboten enten, tidak ada wawunya. Kalau disebut Umar saja berarti merujuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Inna akhwafama. Setune luwe wedi-wedine barang kang wedi. Sesuatu yang sangat menakutkan. Ma akhafu barang ma akhafu akhwaf ahwafama luwe wedi-wedine barang wedi. Akhafu wedi sapa ingsun ala hadhil umma ing atase iki umat al munafiku iku wong munafik al alimu kang banget alime. Sahabat Umar berkata bahwasanya yang paling menakutkan di antara umat-umat ini, umat Islam itu adalah kalau orang yang munafik tapi pandai. Munafik tapi pandai ini sebetulnya sudah ada di zaman Rasulullah. Tetapi karena Rasulullah itu diberikan ilham wahyu tentang orang-orang munafik itu, jadi Rasulullah tahu. Tanda munafik itu memang secara sederhana kan ada 3. Saat berbicara, saat dipercaya, ya. Nah, satu lagi, saat berjanji dia mengingkari. Itu tanda-tanda. Tidak harus orang yang seperti itu pasti munafik, tapi itu tanda-tanda. Jajane ya ora ado-ado nek pengin goleki tokoh-tokoh yang dikenal oleh orang Indonesia secara nasional maupun dikenal di dunia gitu. Kita harus menelisik. Kalau mau melihat rekam jejak orang itu kan penting. Jadi di dalam teori kebenaran diantaranya itu adalah ada rekam jejak itu. Kalau mau mencari kebenaran. Kok hilang? Qalu padha matur sapa kaum makaifa kepriye yakunu ana sapa wong munafikon iku munafik aliman tur alim. Qala dawuh sapa Umar, menjawablah sahabat Umar. Alimul lisan yaiku wong kang alim lisane, jahilul qalbi bodoh atine, wal amali lan amale. Jadi pinter ngomong tapi atine ora, amale ora. Jadi terjadi perbedaan antara perkataan dengan hati dan amalnya. Perlu belajar. Maksudnya belajar niku pripun? Menyelaraskan antara perkataan hati, perkataan lisan dan perbuatan niku perlu belajar. Waqala Al-Hasan rahimahullahu, lan dawuh sapa Al-Hasan rahimahullah, la takun
Aja ana sapa sira miman iku tetep setengah saking wong kang ya jema'u ngumpulake ilmal ulama ing ilmune ulama wa ifa lan dawu baguse al hukamai wa ifal hukamai lan dawu baguse pira-pira wong kang ahli hikmah waya jeri lan lumaku fil amali waya jeri lan lumaku sapa man fil amali ing dalam amal majra sufaha koyok lumaku ne pira-pira wong kang bodoh. Al Hasan radhiyallahu anhu berkata, janganlah ada engkau seperti orang-orang yang mengumpulkan ilmu ulama, kata-kata bagus dari ahli hikmah, tetapi berlaku sebagaimana perilakunya orang bodoh. Jangan seperti itu. Nah, itu diantara yang menyebabkan seseorang itu tidak sama antara perkataannya, lalu apa yang ada di hatinya, dan juga tidak sama dengan apa perbuatannya. Berikutnya, saudara-saudara rahimakumullah, waqala rajulun, waqala rajulun lan dawuh lan matur sapa rajulun wong lanang li Abi Hurairah maring sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Uridu ngarepake sapa ingsun an ata'allama yen to ngaji sapa ingsun al ilma ing ilmu. Wa akhafu lan wedi sapa ingsun an udayyi'a ing yen to nyanyiake sapa ingsun hu ing ilmu. Faqala mongko dawuh mongko jawab sapa sahabat Abu Hurairah. Kafa wis cukup bitarkil ilmi apa ninggalake ilmu iku atan nyanyiake lahu marang ilmu. Ini ki wong sing wedi. Takut gimana maksudnya? Jadi wah, wong ilmu itu kudu ngamalke. Kok nek gak ngamalke gini. Tadi itu bahkan adabnya sangat besar. Wis gak sinau wae, gak kaji-kajian. Nah, matur kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah jawabnya bagaimana? Ya ilmu itu nek gak dipelajari wis jenenge nyanyiakan ilmu. Berarti harus tetap belajar. Wakila li Ibrahim lan diucapake maring Ibrahim. Wakila lan diucapake Ibrahim maring Ibrahim. Ibnu Uyaina. Ayyun nas utawi endi menungso atwalu iku atwalu luwe dawa. Tapi ini maknane suwe. Nadaman apane penyesalane. Kala dawuh sapa Ibrahim. Amma fil ajili anapun utawi getun atau menyesal ing dalem fi ajili dunya ing dalem ngarepe dunya. Fasoniu iku mongko wong kang gawe amal al-ma'ruf jadi siji fasoni ul ma'rufi mongko iku wong kang gawe amal bagus ilaman maring wong layas guru kang ora berterima kasih sapa wong hu ing ma'ruf hu ing soni ul ma'ruf wa amma indal maut lan anapun ing dalem nalika mati alimun mufaritun mengko iku wong alim kang sembrono. Ibrahim bin Uyainah niku ditanya, siapakah manusia yang banyak dan lama penyesalannya?
Ibrahim bin Uyainah menjawab, kalau di dunia ini, orang yang menyesal itu ialah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ketika mati nanti ialah orang yang berilmu yang menyia-nyiakan ilmunya. Berarti ilmunya tidak diamalkan. Waqala Al-Khalil bin Ahmad Ar-Rijal. Cukup riyen nggih. Nggih. Ketoke kok wis bersin nih. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farzuqni wa la tusini ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.